Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi ini. Itu sukacita bagi kami, doa juga harapan kami bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh sukacita saudara diberkati Tuhan hari ini. Puji Tuhan saudaraku, kita masih bisa menikmati hari baru pagi ini. Tentu dengan berkat Tuhan yang baru juga yang bisa kita nikmati di sepanjang hari ini. Namun sebelumnya mari kita terlebih dahulu merendahkan diri. Kita berdoa memohon tuntunan penyertaan Tuhan memberkati kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami menaikkan syukur kami kepadamu untuk anugerah kasih dan setia Tuhan yang telah menyertai hidup kami sepanjang malam. Juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pagi ini, kita bersyukur bahwa firman Tuhan masih ada menyapa kita. Saya siapkan satu ayat dari kitab Ibrani pasal yang kedua, saudara, ayat yang pertama. Sesungguhnya saudara bisa baca sampai ayat yang keempat, tetapi satu ayat saya akan bacakan, demikian bunyinya. Karena itu harus lebih teliti kita mendengar, memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Ini yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Topik renungan kita saudara yaitu jangan sampai terbawa arus. Ini peringatan keras bagi kita pagi ini karena saya melihat mungkin karena situasi hidup yang sulit, ada banyak kita yang telah mengarahkan pandangan kita kepada dunia yang tanpa kita sadari dia telah menawarkan banyak hal kepada kita yang akhirnya membawa kita hanyut dalam keinginan-keinginan dunia ini. Saya percaya mungkin sudah pernah mendengar atau kenal dengan namanya Elvis Presley, saudara. Beliau ini adalah sang bintang top rock and roll yang sangat terkenal sampai saat ini. Dan masih sangat dikenang oleh banyak orang walaupun beliau ini sudah puluhan tahun meninggal dunia. Apa yang ingin kita belajar dari beliau ini? Pada masa mudanya saudara, Elvis Presley ini dia banyak menghabiskan waktunya melayani Tuhan. Sesungguhnya dia ini adalah seorang pelayan Tuhan, yaitu di gereja yang disebut Gereja Sidang Jemaat Allah di Amerika. Dia adalah seorang pemimpin pujian dan seorang penyanyi yang handal karena dia dikaruniai Tuhan suara yang sangat bagus, saudaraku. Dia benar-benar tekun melayani Tuhan dengan suara yang luar biasa itu. Tetapi saudaraku, setelah dia mengarahkan hidupnya dan juga mengarahkan seluruh keberadaannya dari melayani Tuhan dan melayani dunia, dia terlena di sana. Memang dia memiliki karunia luar biasa suaranya dan sangat dikagumi oleh banyak orang. Ketika dia terjun kepada dunia hiburan dan memang dia cepat terangkat namanya dan dia sangat populer, sangat terkenal dan mendapat banyak pujian berjuta-juta manusia di dunia ini. Akhirnya hal itu membuat dia sangat kaya raya. Dan semua hal yang diinginkan dia bisa gapai pada saat itu. Setelah dia sampai kepada puncak yang seperti itu, perlahan-lahan dan memang secara drastis saudaraku, ia melupakan manisnya cinta Tuhan yang pernah dikecapnya. Ia terlena dengan gemerlapnya bintang dunia yang telah diraihnya. Sehingga pada usia yang masih sangat muda saudaraku, Elvis Presley ini meninggal dunia secara tragis karena terlibat dengan minuman alkohol dan obat-obat terlarang. Sakau saudara. Ia pada akhirnya hanyut dan binasa oleh karena menikmati nikmatnya arus dunia ini yang tanpa dia sadari telah menghanyutkan kehidupannya kepada kebinasaan. Ini kisah saudaraku yang perlu kita cerna, yang perlu kita perhatikan, dan yang perlu kita camkan dalam diri kita. Mengapa harus terbawa arus kalau memang kita bisa menjaga diri kita dengan baik? Ada ungkapan bijak yang sering saya katakan, hanya ikan yang mati saudaraku yang bisa hanyut di bawah arus. Kalau ikan hidup, pasti dia akan bisa melawan arus. Itu pasti saudaraku. Kehidupan dunia ini arus yang selalu berusaha untuk menghanyutkan kehidupan kita.
Tetapi kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, kita mempunyai kekuatan untuk bisa melawan arus dunia ini. Oleh karena itu pertanyaan yang perlu kita renungkan. Ada begitu banyak, saudaraku, pada umumnya manusia itu dapat terbawa arus dunia ini, hanyut terbawa arus. Yang pertama karena kenikmatan dunia. Luar biasa kenikmatan dunia ini, yaitu melalui harta, kekayaan, ketenaran, kepopuleran, ya, tahta, jabatan, pangkat, ya, juga wanita ataupun pria yang sering membuat orang terlena, lupa diri, akhirnya dia terseret mengikuti keinginan-keinginan yang ditawarkan ini, dia terhanyut dan akhirnya dia binasa. Untuk itulah saya rasa pagi ini saya ingin menyampaikan kepada kita, tawaran dunia, arus dunia itu begitu dahsyat saat ini, menerpa hidup kita. Tetapi bagaimana supaya kita bisa tetap hidup dan kita bisa bertahan terhadap arus dunia ini? Mengapa ada begitu banyak orang bisa hanyut? Ini yang perlu, saudaraku. Mengapa orang bisa hanyut terbawa arus dunia ini? Yang pertama yang saya ingin sampaikan, orang bisa hanyut terbawa arus dunia itu karena dia melalaikan firman. Sehingga kalau engkau tidak mau hanyut di bawah arus dunia ini, jangan melalaikan firman. Ini yang saya pesankan pagi ini untuk kita. Saya sering mengatakan firman Tuhan itu kompas bagi kehidupan kita, saudaraku. Kompas itu dia berfungsi untuk menuntun kehidupan, ya, mengarahkan kehidupan kita, menunjuk arah, menunjuk jalan, supaya kita tidak salah langkah, supaya kita tidak tersesat, supaya kita bisa menggapai tujuan hidup kita dengan baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab mencatat bahwa firman Tuhan itu dikatakan dia bermanfaat, berguna, mendidik, berguna untuk menegur, berguna untuk menguatkan, dan juga berguna untuk menghibur. Jadi barang siapa yang telah mendengarkan firman Tuhan, tetapi dia mengabaikan firman, tidak hidup sesuai dengan firman, maka sesungguhnya di dalam kehidupan orang itu sudah tidak ada lagi aturan-aturan yang dapat mengontrol kehidupannya. Lost control, saudaraku. Sehingga dia begitu gampang terpengaruh, gampang terseret arus, karena memang sudah tidak ada suluh dalam dirinya. Sudah tidak ada yang mengikat rohnya untuk tetap berpaut dan tertuju kepada Tuhan. Sehingga kalau kita tidak mau terhanyut oleh arus dunia, jangan melupakan Tuhan. Hidup senantiasa sesuai dengan firman. Yang kedua, orang bisa hanyut oleh arus dunia karena dia meninggalkan ibadah, menjauhkan diri dari persekutuan ibadah. Alkitab mencatat bagi kita Ibrani 10 ayat 25, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Allah. Ya, artinya kita bisa melihat di sana, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang dikatakan. Karena apa ini penting? Karena iman timbul dari pendengaran firman, saudaraku. Dan tempat yang paling baik bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan itu adalah datanglah ke persekutuan orang-orang beriman. Di situ kita bisa bersama-sama bertumbuh. Selain membuat iman kita bertumbuh, pertemuan-pertemuan ibadah itu dikatakan juga berguna. Baik untuk hidup saat ini, juga untuk hidup yang akan datang. Karena itu mengandung janji bagi kita. Ada janji kehidupan yang diberikan Tuhan kepada orang-orang yang mau beribadah. Sehingga orang yang hidup beribadah, dia akan hidup dan mempunyai kekuatan untuk melawan arus dunia ini. Yang ketiga, saudaraku, ada begitu banyak orang yang hanyut terbawa arus dunia. Karena apa? Karena dia lebih mencintai dunia daripada Tuhan. Sehingga supaya engkau tidak terhanyut oleh dunia, cintailah Tuhan lebih daripada apapun yang ada di dunia ini. Saudaraku yang kasih Tuhan, pertama Yohanes pasal 2 ayat 15 mengatakan seperti ini. Jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa sudah tidak ada di dalam orang itu. Jelas. Jika kasih akan Bapa sudah tidak ada pada diri seseorang, maka sudah dapat dikatakan bahwa orang tersebut adalah orang yang sudah terhilang, orang yang sudah tersesat, orang yang sudah terbawa arus, dan bahkan dia akan, sedikit lagi dia akan orang yang menjadi akan binasa. Dia terhilang karena apa? Karena dia terbawa arus sehingga dia terhanyut dan binasa, saudaraku. Ini awasan bagi kita pagi ini.
Seorang bijak mengatakan kita tidak bisa melarang burung melintas di atas kepala kita. Tetapi ketika ia hendak membangunkan sarangnya di atas kepala kita, kita mempunyai hak untuk berkata kepada burung itu, jangan, ini kepalaku. Artinya kita masih mempunyai jati diri yang bisa membuat kita memahami bagaimana kita harus hidup di tengah-tengah arus dunia yang dahsyat ini, saudaraku. Ya, sehingga lewat renungan kita pada pagi ini, kita diingatkan oleh Tuhan supaya kita lebih berjaga-jaga lagi, lebih waspada dan berhati-hati, supaya kita jangan sampai membuka peluang bagi arus dunia ini yang senantiasa dia akan dapat menghempas dan bahkan menghanyutkan kehidupan kita kepada kebinasaan. Jangan buka peluang, saudaraku. Jangan beri kesempatan kepada dunia ini. Oleh karena itu, mari hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Rajinlah beribadah, bersekutu dengan sesama di dalam Tuhan. Cintailah Tuhan lebih daripada apapun yang mungkin saudara bisa gapai di dunia ini. Maka engkau akan kuat dan engkau akan mampu melawan arus dunia ini. Saya tidak tahu bagaimana kondisi hidup saudara pagi ini. Tetapi saya hanya mau berpesan supaya engkau tidak hanyut. Dengarkanlah kebenaran ini. Mohon pimpinan Tuhan dalam hidupmu. Supaya dia memimpin engkau oleh firman-Nya ini. Untuk engkau bisa kuat dan mampu. Berkata tidak kepada dunia. Tetapi berkata iya kepada Tuhan dan keinginannya. Mari kita berdoa memohon kekuatan Tuhan. Kiranya kebenaran ini memberkati hidup saudara hari. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami terima pagi ini. Berkatilah firman ini Tuhan untuk peneguh iman kami melangkah dalam kepastian di tengah-tengah dunia yang menghanyutkan ini. Ada begitu banyak anak-anak-Mu yang terhanyut, terseret arus dunia ini. Oleh karena mereka tidak hidup sesuai dengan firman, melalaikan persekutuan dan mencintai dunia lebih daripada Tuhan. Biarlah setiap umat Tuhan yang mendengarkan renungan ditopang, ditolong, diberkati Tuhan. Sehingga yang lemah dikuatkan, yang putus asa diberi harapan, yang jatuh diangkat, yang berduka dihiburkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan. Hamba terus mau berdoa untuk umat Tuhan pagi ini dimanapun yang sedang bergumul karena sakit penyakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan yang baik, ulurkan tangan-Mu, jamah mereka, pulihkan, sembuhkan mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Hamba juga doakan anak-anak kami dalam pergumulan untuk mencari pekerjaan hari ini. Bukakan mereka lapangan pekerjaan. Mencari jodoh Tuhan berkati. Yang mengharapkan keturunan pun diberkati oleh Tuhan. Juga anak-anak kami yang hari sedang bergumul dalam pendidikannya. Tuhan tetap menopang anak-anak kami supaya mereka tetap semangat belajar. Juga berdoa Tuhan untuk umat Tuhan pagi ini yang bersukacita karena di hari mereka berulang tahun. Penuhkan sukacita mereka dan ajar mereka bersyukur. Karena itu anugerah Tuhan bagi hidup mereka. Ada juga begitu banyak umat Tuhan pagi ini yang mendengarkan renungan ini. Mereka sedang dibelenggu oleh persoalan kehidupan yang sulit, yang berat. Bahkan terjatuh, terpeleset, terbawa arus dunia yang menyesatkan. Bahkan juga Tuhan, hamba doakan mereka yang sedang terbelenggu dan terikat oleh kuasa-kuasa setan dan kuasa gelap. Di dalam nama Tuhan Yesus, ulurkan tangan-Mu, jamah mereka, pulihkan dan lepaskan, berkati mereka semua pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang saudara hadapi hari ini, saya mau tetap berpesan, tetap semangat saudara. Jadi kuat dalam Tuhan, bersukacita senantiasa dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Jangan menyerah saudaraku. Tuhan menghendaki supaya kita menang hari ini. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat dan memang saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Itu komitmen kami. Kalau saudara mengharapkan supaya renungan ini tetap ada hadir menyapa saudara setiap hari, bantu kami dalam pengembangan pelayanan ini. Dengan selalu mau membagikan renungan ini kepada sebanyak mungkin orang. Jangan tahan di tangan saudara. Kalau saudara diberkati, jadi saluran berkat untuk orang lain. Juga berikan komentar yang baik di link YouTube kami, like dan subscribe bagi saudara yang belum melakukannya. Sebagai bentuk dukungan saudara untuk pengembangan pelayanan ini demi kemuliaan Tuhan tentunya. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta di GKP Jemaat Khusus Soresa Medan, menyampaikan sampai jumpa saudaraku di kesempatan yang lain. Tuhan Yesus memberkati saudara di hari ini. Shalom.